tidak boleh lari-lari. 8D. Tidak boleh, tidak boleh. Tuh lihat tuh piaranya ada kuda. Kotor tidak? Ayo berdiri. Iya, sana yuk. Yuk, kotor tatat. No, adek, no keluar ya. No keluar ya. Nanti kita lihat ini layar proyektornya sudah siap. No, pegang sayang. Tidak boleh begitu, duduk saja. Potong. Awas, Bu. Awas. Iya. Kakak. Oh iya, kakak. Nonon turun bawah, kotor. Apa tuh, badak ya? Badak. Tidak, kotor nak. Piaranya banyak ya. Nona turun situ foto. Bisa tidak? Nah, apa ini? Singa. Gigit nanti. Awas, pegangan jatuh nanti. Di mana mau ambil apa? Sekolah AA ya? Mau ambil rapot ayah. Ada naik apa? Singa ini singa. Wow, singa tuh singa ya. Oh, nah, wow. Kalau udah cantik nggak boleh dilepas sepatunya ya.
Bapak Ibu, mohon maaf, mudah-mudahan secepatnya di bulan Agustus yang bawah cepat rampung ya, karena yang bawah itu tidak dijadikan bangunan, jadi yang bawah itu ada dijadikan lapangan. Jadi anak-anak insya Allah kalau kegiatan apapun itu di lapangan, rencana itu untuk 3 lantai, jadi memang prosesnya buat nanti kita pembangunan akan kita stop dulu, minimal lapangan itu sudah bisa dipakai, karena rencananya memang yang bawah tidak untuk bangunan, jadi yang bawah itu belum. Jadi lapangan ada di yang pertama adalah sebelum melaksanakan, karena ada program dari Dinas Pendidikan Bapak Ibu, jadi dari mulai SD, SMP itu hampir serentak dilaksanakan pembagian rapot pada tanggal 28 karena ada namanya literasi digital. Nah, bagi orang tua yang belum mengisi, kemarin wali kelas sudah share Google Form ya, mohon Google Formnya diisi. Google Form tersebut kedata ke Dinas Pendidikan bahwa nanti anak Bapak Ibu memang anaknya bersekolah di SMP PGRI Bojong. Jadi yang belum mengisi link Google Form yang sudah dikirim di grup oleh wali kelas, tolong segera diisi karena itu adalah langsung dari program Dinas Pendidikan. Ada namanya pengambilan rapot serentak dilaksanakan di Kabupaten Bogor, dan nanti mungkin sambil pembagian rapot Bapak Ibu izin kita langsung live langsung itu kan ada di fokus ya Bapak Ibu, jadi kita langsung live langsung mengikuti kegiatan Zoom yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan. Jadi kita terhubung dengan Zoom yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jadi makanya Bapak Ibu kok pada bentrok ya itu. Jadi dari mulai SD, SMP, kecuali yang SMK. Kalau SMK itu berbeda. Ya kalau yang SD, SMP itu memang serentak dilaksanakan pada tanggal 28 Juni karena posisinya memang ada program dari Dinas Pendidikan terkait masalah parenting atau pembagian rapot se Kabupaten Bogor. Itu nanti ada Zoom, itu mulainya sekitar jam 8, jadi nanti kita sambil pembagian rapot sambil kita mengikuti Zoom ya. Ini udah hampir tanggal 9 Bapak Ibu, mungkin yang ada kita bisa mulai dulu karena kalau semakin siang semakin lama lagi nanti ya. Jadi nanti Bapak Ibu di kelas tolong nanti diutamakan yang memang datang lagi awal. Jangan sampai nanti yang datang akhir pengambilan rapotnya pengen duluan gitu ya. Jadi diusahakan biar kita sama-sama enak. Tuh kan. Yang mana pada hari ini alhamdulillah kita semua diberikan nikmat iman serta nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan khususnya kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita semua bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul kembali. Mungkin sudah hampir beberapa bulan ya kita tidak mengadakan kegiatan pertemuan rapat yang biasanya memang kita selalu mengadakan kegiatan rapat. Dan insya Allah nanti sebelum tahun ajaran baru mudah-mudahan ada rapat awal tahun yang memang harus saya sampaikan terkait program
kedepannya khususnya untuk kelas 8 yang akan naik ke kelas 9 karena sudah masuk ke proses ujian sekolah ya, jadi harus saya perhatikan kembali jangan sampai kejadian seperti yang tahun ini 1 minggu atau 2 minggu sebulan sebelum pelaksanaan ujian sekolah kami harus mengeluarkan siswa sebanyak 3 orang. Jadi kalau saya bukan kehendak saya, tapi karena peraturan yang memang harus saya lakukan ya, mau tidak mau anak tersebut harus saya off sebulan sebelum ujian sekolah berlangsung. Jadi jangan sampai nanti di tahun ajaran baru ini atau anak bapak ibu menginjak di kelas 8 jangan sampai ada kejadian yang seperti ini, karena ini bukan saya pribadi yang memutuskan tetapi adalah aturan sekolah yang memutuskan. Termasuk mungkin nanti di kelas 7 yang hari ini posisinya adalah kelas 7, pembagian rapotnya yaitu kelas 7B dan 7E. Kenapa saya bagi 7B dan 7E? Karena posisinya ada beberapa wali kelas memang yang sama tidak bisa di hari yang sama, karena bentrok akhirnya saya nggak apa-apa, saya aja yang mengalah ya, selagi itu masih bisa dikondisikan. Jadi ada yang bagian jam siang, ada juga yang kebagian di hari Sabtu. Itu salah satunya adalah kelas 7A karena posisinya beliau juga sama berhalangan tidak bisa, sehingga kelas 7A hanya satu di kelas 7A itu pembagian rapotnya pada hari Sabtu. Yang untuk kelas 7 sisanya yaitu kelas 7C dan kelas 7D itu siang karena wali kelasnya bentrok dengan sekolah yang lain karena semua sekolah sama. Kalau saya orangnya fleksibel Bapak Ibu, selagi itu masih bisa untuk kondisikan seperti itu. Jadi insya Allah mohon maaf, jadi untuk kelas 7 kita bagi menjadi beberapa termin yang enggak sekaligus karena kondisi dari wali kelas yang memang kami sekolahnya juga sama Bapak Ibu, ada beberapa guru kami yang masih menyabang gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf sekarang. Lalu selanjutnya sebelum kita mulai kegiatan rapat ini, marilah sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu dan Dewan Guru selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat SMP PGRI Bojong semoga tercapai, diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan, dan khususnya kita bagi yang sudah rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Ala hadiniyah wala kuliyati sholihah fil barakati umul Quran. Al-Fatihah. Liburnya Bapak Ibu ya, tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 Juli itu belum ada KBM, baru ada hanya kegiatan proses daftar ulang anak-anak ke sekolah. Jangan menggunakan seragam sekolah, tetapi menggunakan seragam bebas. Boleh orang tuanya yang datang ke sekolah atau boleh anaknya yang datang ke sekolah ya. Kita kasih secara waktu dari tanggal 5. Yang pertama, daftar ulang mohon diisi biodata ya, dilengkapi Bapak Ibu, jangan salah menulisnya, sesuaikan dengan angka atau akte, atau yang paling kuat adalah akte ya, karena kalau segera misalnya di rapot ada yang salah, langsung Bapak Ibu komplain sama wali kelasnya. Kalau kurang direspon, cecer wali kelasnya terus Bu, nggak apa-apa Bu, dimarahin juga nggak apa-apa. Kenapa namanya sampai salah? Karena akan berpengaruh Bapak Ibu, berpengaruh di apa? Di akhir nanti ya, di akhir nanti ketika misalnya salah ijazah, salah satu nama aja itu fatal, luar biasa fatalnya. Salah tanggal lahir aja itu fatalnya luar biasa ya, karena tidak bisa ijazah itu tiba-tiba langsung ada
daftar ulangnya diisi nama lengkap, biodata, ya saudara kandungnya ada berapa, karena untuk data kami lengkap wajib diisi. Di belakang ya Bapak Ibu, ini masih banyak ya, ada pekerjaan orang tua dan lain sebagainya. Mohon anaknya ketika diisi, atau takut anaknya nggak ngerti, orang tuanya lah yang mengisi ya, karena data anak lengkap wajib. Karena pergaulan anak perempuan yang saya khawatirkan ya, yang anak perempuan itu Bapak Ibu keluar dari pengawasan kita. Maaf, kalau perempuan mah ada bekasnya, kalau laki-laki kan tidak ada bekasnya, betul ya Bu? Iya, takut Bu kalau punya anak perempuan ya. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, akan belajar dengan tekun dan penuh semangat, akan mengikuti pendidikan agama, disesuaikan. Agama Islam ya Islam, agama Kristen ya Kristen, agama Katolik ya Katolik, sesuaikan ya. Dan pastikan anaknya ibadah Ibu Bapak ya. Misalnya Bu, anak saya hari Sabtu ada jadwal ibadah, nggak apa-apa Bu, saya tidak akan melarang anak yang non muslim untuk ibadah, nggak akan, silakan. Yang terpenting ada koordinasi dengan kami pihak sekolah, karena ibadah tidak boleh dilarang Bapak Ibu, walaupun notabene hari Sabtu kegiatan KBM ya. Selagi anak bisa mengikuti, silakan aja Bapak Ibu. Lalu selebihnya apabila saya tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan sekolah, saya sanggup menerima sanksi yang pertama adalah siap dikembalikan kepada orang tua. Jadi apalagi yang berhubungan dengan tawuran dan sajam Bapak Ibu, itu sudah ada, tidak ada SP1, SP2 Bapak Ibu, langsung saya oskan ya. Jadi kalau ada terlibat tawuran, dia udah janjian aja, udah mau ketemuan, atau dia transaksi sajam, atau misalnya dia gagayan tuh megang sajam diupload di media sosial, itu sudah fatal untuk sekolah Bapak Ibu. Jadi secara tidak ada toleransi, kami langsung mengembalikan ke orang tua. Yang kasusnya anak bolos, anak merokok, anak sering alka-izin, itu kita pemberian SP1, SP2, SP3. Setelah dia melewati SP3 dan sudah perjanjian full di atas materai, ketika dia melakukan kembali seperti itu, surat akan kami kembalikan langsung kepada orang tua. Dan sepertinya kelas 7 ini ada beberapa yang saya kembalikan ke orang tua. Jadi Nia naik, tapi mohon maaf naiknya tidak di sini, silakan mencari sekolah yang lain. Dan itu ada siswa yang kelas 7 sekarang, kita bantu sampai dengan dia naik, tapi naiknya tidak di sini. Silakan cari sekolah yang lain. Mohon maaf, itu adalah peraturan kami pihak sekolah, bukan peraturan saya pribadi, karena kedisiplinan akan saya lebih ketatkan lagi sama anak-anak ya. Itu terus Bapak Ibu jangan kaget lagi ketika nanti wali kelas menyodorkan, karena kemarin kita sudah verifikasi rapat kenaikan kelas. Ketika wali kelas menyodorkan perjanjian ini, itu berarti anak Bapak Ibu menjadi pemantauan kami di sekolah. Pemantauan itu selama 3 bulan akan kami pantau perkembangan anak Bapak Ibu. Bapak Ibu kan menitipkan anaknya kepada kami, berarti Bapak Ibu mempercayakan anaknya kepada kami untuk dididik. Ya, karena gimana caranya anak itu supaya menjadi anak yang baik, ada efek geraknya, kapok-kapok. Kalau begini nggak kapok, mesti kena melanggar. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, nanti saya minta tolong ada tanda tangan orang tua, ada nama anaknya, mengetahui saya sebagai kepala sekolah, mengetahui wali kelas dan guru BK. Ketika nanti disodorkan sama wali kelas surat perjanjian, dia naik Bapak Ibu, naik masih di sini, tetapi menjadi pemantauan kami di sekolah. Ya, menjadi catatan BK di sekolah bahwa anak ini harus butuh perhatian khusus kami pihak sekolah. Salah satunya mungkin kalau nakal-nakal selagi kita bina insya Allah, tapi ketika yang memang sudah tidak kami pertahankan, dia naik, silakan naik, tapi kelas 2-nya tidak di sini. Jadi kalau anak Bapak Ibu masih menerima surat perjanjian masih aman. Ya, kalau yang nggak menerima perjanjian berarti alhamdulillah anaknya sejauhnya tidak ada masalah. Tapi kalau anak yang menerima perjanjian berarti menjadi pemantauan kami
di sekolah agar anak tersebut bisa jauh lebih baik lagi. Tapi kalau tidak ada perjanjian, tidak ada tiba-tiba anak ibu naik, tapi mohon maaf naiknya naik terbang atau naik kelas tetapi tidak bisa melanjutkan di sini, silakan mungkin untuk melanjutkan di sekolah lain apabila sekolah lain yang di sini menerima. Karena saya aja Bapak Ibu pindahan dari manapun, dari negeri atau dari sekolah swasta yang lain, saya tidak menerima, mungkin sama dengan sekolah yang lain pun. Jadi ketika ada masalah di sekolah, lebih baik tolong bantu yuk kerjasamanya orang tua agar anak-anaknya memang bisa mengikuti pembelajaran normal, bukan walaupun bahasanya sekolah paket juga sama Bapak Ibu, sama dengan sekolah yang biasa ya, tapi memang sekolah paket mah bukan tiap hari sekolahnya, tapi ijazahnya bisa dipakai untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi kalau misalnya dari sini dikeluarkan alternatifnya, satu bisa mondok, kedua bisa lanjut sekolah paket. Nanti mungkin kita bisa bantu untuk seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu yang mudah-mudahan kalau anaknya tidak bermasalah, Bapak Ibu jangan takut ya, anaknya tidak naik kelas atau naik tapi dipindahkan atau perjanjian. Kalau perjanjian masih insya Allah, tapi sejauh ini tolong kerjasamanya antara orang tua dengan kami pihak sekolah. Gitu ya Bapak Ibu, karena saya bukan hanya kuantitas tapi kualitas pun tetap harus saya jaga. Begitu ya Bapak Ibu untuk masalah ini yang harus saya sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, pembagian kelasnya nih Bapak Ibu ya, nanti jangan nanya-nanya lagi atau nanti saya ingatin di grup deh ya. Pembagian kelasnya dimulai tanggal 22 sampai 23. Jadi anak Bapak Ibu sudah mulai menggunakan seragam sekolah. 22, 23 itu anak-anak akan tahu dia kelas berapa, wali kelasnya siapa, lalu pembagian tugas kelas, pembagian tiket, pembagian struktur kelas dan lain sebagainya. Itu kita kasih waktu 22 sampai 23. Ya, 2 hari Bapak Ibu. Lalu anak Bapak Ibu akan libur kembali karena kenapa? Tanggal 24, 25-nya kelas 7 akan ada kegiatan LDKS dan skema blok keluar. Jadi 27, 25 kelas 7 akan ada kegiatan LDKS dan skema blok, kegiatannya di luar. Ya, nah aktif kembali masuk pada tanggal murni sudah KBM full total itu pada tanggal 29 Juli. Itu sudah aktif mulai full kegiatan pembelajaran dari kelas 1 sampai dengan kelas 9. Tapi di tanggal 22 dan 23 ini wajib, semua anak wajib masuk. Tidak ada alasan anaknya sakit, tidak ada alasan masih di kampung, tidak ada alasan keperluan keluarga. Semuanya wajib masuk di tanggal 22 dan 23. Gitu ya Bapak Ibu. Itu mungkin Bapak Ibu yang harus saya sampaikan. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu libur lumayan sangat panjang karena memang proses MPLS nya itu tanggal 12. Ya, jadi kita kegiatannya di kelas 7 terlebih dahulu. Kalau kelas 7 di tanggal 8 aja sudah masuk mereka. Ya, mereka untuk siswa baru di tanggal 8 aja sudah masuk. Tanggal 8 persiapan, lalu tes dan lain sebagainya, rangkaian MPLS dan lain sebagainya. Jadi kelas 7 di tanggal 8 sudah masuk. Jadi kita fokus di kelas 7 terlebih dahulu. Lalu tanggal 15 dan 20 anak Bapak Ibu silakan datang ke sekolah, itu menggunakan seragam bebas, tidak boleh menggunakan seragam sekolah karena masih dalam kondisi anak-anak tidak ada KBM di sekolah. Kita menyerahkan ini ya, menyerahkan formulir, melengkapi berkas-berkasnya. Apa aja berkasnya Bapak Ibu? 1, fotokopi ijazah, tolong dilampirkan di sini. Ya, kedua, kakak ijazah 1 lembar, kakak 1 lembar, akte 1 lembar, KTP ayah dan ibu 1 lembar. Semuanya wajib ada dimasukkan di sini. Ya, saya ulangi, ijazah, kakak, akte, KTP ayah dan ibu wajib ada di berkas ini. Dilampirkan sambil Bapak Ibu melampirkan, ditulis form daftar ulangnya, diisi perjanjiannya. Di sini ada materai, diisi tanda tangan 10.000. Bapak Ibu baru ini diserahkan pada tanggal berapa? Pada tanggal 15 sampai 20. Sekaligus Bapak Ibu menyerahkan sambil menyelesaikan administrasinya. Jadi di tanggal 22 saya sudah memberikan buku LKS kepada anak-anak. Jadi tanggal 22
insya Allah KKS akan kami berikan kepada anak ini. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk persyaratannya sama kelas 7 dan kelas 8. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Ya. Nah, silakan untuk ujian cicil Bapak Ibu. Ujian yang cicil ke PU untuk per itu ke Bu Aan. Jadi beda pos. Nanti untuk LKS pun akan berbeda pos lagi. Ya, jadi biar selesai. Ya, silakan ada yang ingin bertanya. Bapak, mangga Bapak. Silakan. Wali murid dari cucu saya, Suci dan saya Sabila. Jadi nanti yang kalau dari yang ada nama orang tuanya boleh nggak? Ya, Bapak Ibu wali kelas silakan disiapkan, boleh terserah mau di sebelah mana. Sertifikatnya mohon dikeluarkan, disiapkan. Sertifikat juara 1, 2, dan 3 dan kemarin yang ada kesalahan print tolong dikasihkan ke orang tua. Ini punya Pak Debi kan pada sertifikatnya disiapkan ya Ibu Bapak wali kelas 8. Baik Bapak Ibu, akan saya umumkan bukan juara kelas tapi siswa terbaik ya. Semua anak-anak itu pintar Bapak Ibu, nggak ada yang namanya anak itu tidak mampu. Semua anak-anak itu pintar, cuman mungkin dia mempunyai kelebihan dibandingkan dengan teman-temannya. Ini hanya untuk mengukur capaian dan motivasi buat yang lainnya agar mereka semangat belajarnya. Karena tidak ada yang sia-sia. Kalau dia semangat belajar, sudah pasti insya Allah akan menuaikan hasil yang baik ya. Ya Bapak Ibu, itu sebenarnya ada ya, cuman nggak kelihatan ya. Layarnya ada, cuman karena kita di lapangan jadi nggak kelihatan. Baik Bapak Ibu, baik kedua kelas 8A diraih oleh Adira Navinda Sugianto. Lalu terbaik pertama kelas 8A diraih oleh Aldo Firmansyah. Nah, itu adalah terbaik ketiga di kelas 7A. Bagi orang tuanya Aldo, Adira, dan Dara, silakan maju ke depan serah terima dari wali kelas kepada orang tuanya. Silakan Pak Ustaz. Ya, silakan Aldo.
Selamat ya untuk Mama Aldo, mudah-mudahan jadi motivasi untuk yang lainnya. Pertama, iya, selamat ya Ma. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk yang lainnya ya. Iya, sono Ma, lihat ke kamera Ma. Iya, selamat ya Ma. Alhamdulillah. Juara 2 diraih oleh Adira Navinda. Ustaz, mangga. Ya, duduk dulu ya Ma, nanti ya Ma di bagian rapatnya ya. Ya, selamat ya untuk Adira. Dan yang ketiga adalah Mama, jangan dulu duduk mah, ntar foto bareng mah, belum makan diuk mah. Kayak foto bareng, dokumentasi mah. Cangkel mah. Ya, juara 3 diraih oleh Ananda Dara. Oh, dari cicing budak mah aja. Sok, pegangan mak, pegangan. Dipegang mak. Oke, foto bareng ibu. Bertiga foto bareng tuh, teteh. Oh, jadi manggilan teteh sekali. Emang teteh. Saya bosan. Pegang pialanya. Nah, gitu. Kebalik. Selanjutnya siap-siap ya. B. 8B. Siapa? Pak Ustaz Debi. 8B siapa? Oh, Pak Debi. Oke. Pak Debi. Mana ini? Neng kasih tolong. Fani Alia Putri. Terbaik kedua diraih oleh Kaila Kustandi dan terbaik pertama diraih oleh Ibrahim Dwi Nugroho. Silakan untuk orang tua yang tadi disebutkan namanya boleh maju ke depan. Simbolis ya Ibu. Ada? Orang tuanya ada? Tidak ada. Fani ada? Fani ada? Oh, Kaila nggak ada orang tuanya. Fani ada Fani? Ibrahim ada Ibrahim? Ibrahim ada? Fani tidak ada. Kaila ada. Ibrahim ada? Iya. Ada? Tidak ada? Oke, Kaila, berarti Kaila Pak simboliskan Kaila ke sini. Ai, orang tua teh diberi penghargaan dunia. Aduh, berekeun kamu saja ya aku. Gagal gitu ya, padahal mah ya udah ganti ke yang lain. Juara berapa? 3. Adek, no. Aduh, itu bocil. Bocil nih, kita bocil. Saya cantik, aduh, gemes banget. Siap-siap, selanjutnya kelas 8B. Kece. Tuh kamu pelenceng. Oke. Kelas C. Wali kelasnya adalah C siapa? Bunda ya. Oke, Bunda ini liar megang 2 kelas. Oke, kelas 8C. Terbaik ketiga diraih oleh Ustaz udah. Ini Pak. Terbaik ketiga diraih oleh Novita Sari. Terbaik kedua diraih oleh Raisa Sandrina Putri dan terbaik pertama diraih oleh Nesya Scorpiona. Silakan orang tuanya yang ada boleh maju ke depan. Cuy. Aja mana tutup
lanjut lah. Liur suruh ngejuku dinas pendidikan nih liur. Ampun dah. Orang tuanya ada? Ya sok alhamdulillah. Nah, iya mah berarti saya berekeuna yang ayah. Silakan ada semua alhamdulillah. Semangat ya Hajun, mamahna ngomong pialanya, anak mama Hajun Pak. Silakan juara 1 siapa? Mama Nesya 1, 2, 3 ya. Silakan. Tolong dibantu. Udah juara ada Sertifikat dan piala persembahan ke orang tua karena orang tua yang luar biasa mendidik anak-anaknya. Kalau nggak setuju kepada pusing, suruh ngejuk kepala biar dia pusing. Ya wadi ngasih atuh. Siap-siap ya, udah lama deh. Wali kelasnya betul, Nami ya? Betul kan? Oke bareng mah, ayo. Oke, selamat Mama ya. Oke, selanjutnya kelas 8D. Terbaik ketiga, 8D dari kelasnya ya, siap-siap. Terbaik ketiga diraih oleh Silpa Putri Kaila. Terbaik kedua diraih oleh Sayarani Marip Jakalia. Aduh, nih ngesek nih orang. Juara 1, Silpa Putri Kaila. Waduh, kembar ini ada kakak ya. Silpa Putri Kailanya juara 3, Silpa Putri Kailanya juara 1, dan juara keduanya Sahariani Mariza Kalia. Benar. Ayo mah. Ini sekarang tanya siapa? Kembar ya? Oh, dua-dua. Perwakilan aja tuh siapa kek? Yang satu lagi anaknya. Ada nggak mah? Ada. Satu anak sini nih. Silpa boleh, Salpa boleh. Ya, ini kembar ya mah. Luar biasa ya. Dan dua-duanya peringkat semua ternyata luar biasa. Orang tuanya Sayarani ada? Sayarani ada? Ada, Sayarani. Oh ini. Ya, silakan Bu. Mana? Siap-siap ya, 7B. Oke, foto bareng. Foto bareng Pak. Ya udah. Ya, terima kasih Mama. Lanjut ya, kelas 7B. Tungguin siap-siap. Kelas 7B, peringkat pertama, peringkat ketiga diraih oleh Dito Herdiansyah.
Silakan Dito orang tuanya. Peringkat kedua diraih oleh Aprilino Wiranugraha dan peringkat pertama diraih oleh Dwi Arkana Azakwa. Silakan orang tua yang tersedia bangkit, boleh untuk ke depan menerima ikat dan pialanya. Siap-siap habis ini 7. Silakan Ibu foto bareng, Bapak foto bareng dulu Pak. Wah kemana-mana. Buat dokumentasi kami di sekolah. Karena petang Bu hajat. Nah, Samri, oke, siap-siap 7E. 7E wali kelasnya Bu Rizky. Oke, 7E terbaik ketiga diraih oleh Sari Agustin. Terbaik kedua diraih oleh Zaskia Alina Diansa dan terbaik pertama diraih oleh Rauf. Silakan orang tuanya Rauf, Zaskia sama Sari boleh untuk maju ke depan. Bapak Ibu di kelas yang lainnya ya siap-siap ya, standnya mulai dibuka. Untuk kelas 7 dulu Mama sebentar Ma. Belum Ma. Satu kelas lagi ini Mama, sabar. Kasih Mama ya. Mama sebelah sini Ma, barisnya Ma. Oke, silakan Bu. Satu kelas juara 1 dulu boleh. Juara 1. Juara 2. Nanti dulu tunggu. Ambil di situ. Ya, juara kedua. Oke, juara ketiga. Silakan juara ketiga. Sebentar ya Ma, belum ya Ma, karena masih ada, sabar. Ini mah wali kelasnya suruh buka stand heula. Orang tua nanggus nggak boleh ada yang di belakang, yang di belakang jangan diladenin, harus di depan semua. Ya foto bareng Pak. Bapak Ibu wali siapkan ya surat pernyataan ini, tolong diambil. Yang kemarin ada namanya. Oke, Bapak Ibu dah. Bapak Ibu tolong siapkan surat pernyataan nih di meja saya. Yang ada berapa anak. Baik yang terakhir Bapak Ibu, ini ada siswa Kabupaten Bogor, itu atas nama Marvin. Marvin itu adalah juara 1 kelas 7 ya. Marvin kelas 7 juara 1 Olimpiade olahraga siswa nasional adolesen cabang olahraga atletik ya. Itu adalah Marvin. Yang kedua adalah Dede Ilham ya. Dede Ilham adalah juara 1 Olimpiade olahraga siswa nasional cabang olahraga renang. Lalu yang kedua adalah perempuan, yaitu adalah Rina Kasih, juara 2 Olimpiade atletik putri tingkat SMP. Ya, ini mereka masuk ke Kabupaten Bogor dan alhamdulillah ada orang tuanya. Boleh Mama, ini mendapatkan beasiswa
di kelas berikutnya sebanyak 3 bulan berarti gratis SPP-nya. Orang tuanya ada lagi, boleh di sini. Orang tuanya Rina Kasih, ya. Orang tuanya Dede Ilham. Mama Dede Ilham ya. Ini orang tuanya siapa? Marvin, ada Marvin. Orang tuanya Marvin. Oh, 7A siangnya. Saya nggak marahin ya sama ibu, dia akan bagiin aja. Biar dulu. Suara Ya, Bapak Ibu, udah ya? baik ya, siap dimulai ya. Bapak Ibu silakan maju satu orang atau 2 orang, nanti ke belakang satu dulu deh, duduk ya. Silakan. Pernyataannya tolong diambil. Kemarin siapa aja nih yang pakai pernyataan? Jangan main kasih-kasih aja rapotnya ya. Nih, ambil. Sesuai absen ya, Pak Ustaz. Panggilnya sesuai absen. Haji Teng nampung di harap gereja dipanggil-panggil. Mama sana. Seniman nanti belakangan. Mama sana. Lagi sakit. Oh iya, nggak apa-apa. Ibu ini tuh. Ini Mama Raihan. Iya. Gimana Bu? Raihan. Udah tunggakan udah menisma. Iya. Ya, sesuai absen ya. Ngambil rapatnya nggak boleh ada yang di belakang ya. Semua harus ke depan. Kan sama Bu Kepsek ya. Ini di Sesuai absen boleh Bu, Bapak Ibu. Panggil aja. Ini untuk apa? Aja nih keharap nampung ke Aisyah dipanggil-panggil mah ada cangkul. Oke. Siap. Udah Bu? Iya. Iya udah. Ya, Nana boleh bantuin wali kelasnya, jangan ngerempet di belakangnya, nah. Bantuin wali kelasnya.